Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Joshua Syanduri dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro Angkatan 2025 dari kelas Gedung 1. Di sini saya akan menjelaskan ataupun membuat video tutorial untuk mengolah data ataupun mengubah data dari Google Earth Pro yang sudah kita dapat ke Civil 3D untuk menentukan ataupun untuk mencari kontur. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita wajib menyiapkan dua software, yaitu software yang pertama itu Google Earth Pro dan yang kedua itu Civil 3D. Langsung saja kita mulai. Ini, oke. Nah, saya itu memilih daerah Samosir agar terlebih terlihat konturnya. Langsung saja kita menambahkan, kita pencet ini, si ini, yang ini. Nah, kita buat boleh namanya. Oke. Langsung saja kita tandain dari sini. Nah, semakin banyak titik yang kita buat ini, semakin banyak juga, semakin detail juga hasil yang bakal kita peroleh dari si konturnya. Jadi kita titikkan aja. Nah, ini sebaiknya juga lebih cepat menggunakan mouse ya teman-teman. Buat yang vertikal sekarang teman-teman. Kita boleh langsung tarik saja. Nah, setelah kita tandain semua, langsung saja kita pencet OK. Nah, kita pencet OK kan. Kemudian itu kita klik kanan pada kita, Save Plus As. Kemudian langsung kita buat saja di mana yang mau kita mau. Foldernya ini sudah aku buat Project Youth. Langsung save aja. Nah, setelah kita save ini kan nampak nih yang udah kita tandain. Terus kita buka dari Google, yaitu GPS Visualizer. Kemudian kita pilih si Convert a File. Terus kemudian muncul seperti ini. Kita ubah Show Advanced Options. Ini kita ubah dulu Add Dem Elevation Data ini kita ubah ke Best Available Source. Kemudian kita ubah ini tuh si output UTM ini kita buat yes. Nah, langsung saja kita masukin si datanya yang udah kita pilih tadi. Jadi namanya tugas IUT ya, tugas IUT. Kita ubah dulu. Tadi kita ambil data dari sini, tugas kontur Geo. Oke, langsung masukkan saja. Ini kita open. Nah, kemudian kita convert. Jangan lupa dulu tadi pastikan ini si ADM-nya udah base available sama si output UTM itu yes. Jangan no. Kemudian kita convert. Kita tunggu setelah terdownload. Kita open aja filenya. Kita buka filenya. Nah, kita bisa buka di sini. Oke. Nah, terus setelah kita terbuka nih filenya, kita langsung salin aja dari semuanya. Kita blok aja semua Ctrl A, terus Ctrl C, kita ubah ke Excel, kita Ctrl V, belum kesalin. Ini kita buat Ctrl A, Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita ke Excel, kita Ctrl V. Nah, ini tuh bisa kita hapus aja. Yang kita pakai tuh misalnya si UTM ini, guys. Nah, si UTM ini. Nah, delete aja. Kita delete. Terus ini juga kita delete. Bentar ya. Kita delete. Ini juga kita delete.
delete. Nah, yang kita perlu kan cuma ini doang, si UTM tadi. Nah, terus kita blok semua, kita copy, Ctrl C, terus kita ganti data di sini, kita hapus saja. Nah, terus kita file ini kita save, save as, kita ke project iot. Nah, ini langsung kita ubah datanya sih kontur new JOS. Oke. Nah, setelah kita save, kita simpan, langsung kita ke Civil 3D. Kita buat file yang baru ya teman-teman. Ini tuh dari saya salah buatnya. Kemudian, nah setelah kita terbukanya masih belum ada apa-apa nih. Kita settings dulu si drawing 2. Kita pencet klik kanan, kemudian di drawing settings. Terus kita ubah ini matters. Ini ubah jadi matters. Terus ini ubah jadi skalanya 1:1000. 1:1000. Kemudian ini kita ubah ke si UTM. Terus kita cari ke bawah, scroll lagi ke bawah. Nah ini UTM WGS 84. Nah, terus ini juga kita ubah ke UTM 49S. Nah, setelah udah kita ubah ke UTM WGS 84 datum, terus ini juga ke yang kita ubah jadi 49S, kita apply. Jangan lupa kita apply. Terus pencet OK. Nah, setelah itu kita ke prospektor, kita ke insert, point from file, kita masukin file yang tadi, kita open saja. Nah, terus ini jangan lupa diganti ya jadi NEZ space delimited. Nah, terus ini kita buat nama barunya aja. Nah, nah ini jangan lupa di-checklistkan dua-duanya. Kemudian kita oke kan saja. Nah, sebelumnya kita buat ambilkan dulu deh. Z, terus enter, E, enter. Nah, ini data yang di Google Earth. Hampir sama kan yang dengan yang tadi di sini tuh. Nih, terus kita kita ke prospektor, terus kita surface, klik kanan, create surface, kita ganti ke thin. Nah, ini kita ganti namanya aja. Kita kita ganti namanya, terus kita oke. Terus ini kita kan surface. Nah, terus definition. Nah, terus ini kan habis definition, kita ke point groups. Klik kanan, tambahin add. Nah, apply, terus oke kan saja. Nah, ini kan udah muncul nih garis-garis seperti ini konturnya nih. Terus kita bisa lihat 3D-nya. Kita pencet object viewer ini. Nah, ini 3D kontur punya kita ya, teman-teman yang kita dapetin. Nah, terus ini kan masih banyak merah ini. Nah, kita pencet ini, terus kita klik kanan, terus point group properties, terus kita buat none aja. None. Nah, apply. Nah, terus oke. Nah, ini kan udah hilang nih kan? Udah terlihat jelas juga konturnya. Nah, terus kan garisnya masih kaku kan? Masih kaku banget garis ini. Terus kita bisa pencet kanan. Oh, enggak dari sini. Surface, surface properties. Sorry teman-teman, bentar ya. Kita annotate surface properties. Nah, terus ini bisa diganti. Bebas mau kita gimana. Bisa gini. Nih. Nah, bebas bisa kita juga.
Kita ganti, tuh, teman-teman. Terus kita bisa ganti ke desain. Nah, kita pakai ini aja ya. Nah, untuk tambahan detail hal-hal kecilnya itu juga kita bisa teman-teman. Tapi untuk mau kita ngubah itu, ini kan masih kaku-kaku nih. Bisa ke surface. Nah, ini contour smoothing ini kita tambahkan. Terus ini kita ke true. Nah, terus warnanya kita buat ke kanan aja. Kemudian apply. Terus oke. Nah, setelah kita eh, apa namanya? Setelah kita buat ke desain dan kita turukan tadi itu smoothingnya. Nah, kita sekarang nambahkan hal-hal yang lebih detail, hal-hal kecil lebih detail. Jadi add labels, terus add surface labels. Nah, ini kita bisa ganti contour single. Nah, langsung aja kita add kan. Kita buat di sini pun juga boleh, mau banyak juga boleh di mana-mana. Ini kita buat pertama-tama yang hijau dulu, teman-teman. Nah, ini tuh dia nanti dimensinya bisa kita ubah tuh, teman-teman warnanya. Kita tambahin aja ke semuanya, teman-teman. Terus ini, 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 kemudian ini, ini. Nah, ini bisa kita simpulkan teman-teman kalau misalnya yang si garis yang di sini deh, kita contoh garis ini. Nah, ini kan 1475, terus turun lagi ke 1408, turun lagi. Nah, jadi kita bisa simpulkan kalau misalnya datanya ini eh, semakin ke bawah semakin menurun eh, ketinggian konturnya. Contoh nih 1475, ini dia sama dengan ini 1475 juga, dan juga 1475. Jadi kita bisa menghitung situ perbedaan konturnya. Langsung aja kita lihat dari sini. Yang sama itu yang hijau-hijau ini teman-teman, 1475. Terus kalau yang merah ini dia nih, 1475. Nah, yang merah ini dia 1490, 1495. Ah, gini teman-teman. Berarti kita bisa urutkan. Kita ulang, kita bisa urutkan. Berarti daerah tertinggi itu yang di 1495 ini. Terus dia ke bawah 1490. Kemudian ke bawah lagi. Daerah sini itu 1400 ini kita bisa tambahin lagi teman-teman. Kita surface. Terus surface label. Tadi kita buat si contour single dan kita add. Nah, ini kan tadi kan 1495, 1490. Kemudian ini berapa kita cek ini? Nah, ini 1485. Ini berapa teman-teman? Ini 1480, 1475. Nah, kita tambahin aja biar lebih banyak. Bisa lihat nih kita ya. Ini. Oke, lagi di sini. Nah, terus. Nah, ini bisa kita lihat. Kalau misalnya yang paling tinggi, kontur paling tinggi itu di sini. Tanah yang paling tinggi itu di sini. Ketinggiannya 1495. Kemudian di sini tuh 1490. Ini ya, dataran kedua. Nah, terus ke bawah lagi 1485. Ke bawah lagi 1480. Dan ke bawah lagi 1475. Nah, ternyata perbedaan kontur ini berurut teman-teman. Udah kita bisa lihat dari paling pinggir ini paling tinggi kemudian ke bawah paling rendah. Nah, si hijau ini sama sama ketinggiannya teman-teman. Yang hijau ini sama semua 1475. Yang merah ini 1480, 1485, 1490, 1495. Nah, dari sini kita bisa peroleh data-data ketinggian dari yang udah kita cari di Google Earth yang ini teman-teman. Nah, yang ini. Nah, mungkin cukup sekian saja dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Dadah.